cerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kukuh Hidayah Barokah dari Unit Kerja UPTD SDN 2 Parung Banteng, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, nama saya Nafika Gumisna dari Unit Kerja SMK Negeri Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Perkenalkan, saya Ulfa Hayati Mutus, Unit Kerja di SMK Negeri 1 Sampaka, Purwakarta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kukuh. Bagaimana Bu Ulfa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau baik-baik saja. Bu Ulfa kan nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh tidak Bu? Boleh dong. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati Bu ya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta, terus apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan juga saya akan mendengarkan jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Dan yang terakhir harus sesuai ya Bu dengan prinsip coaching Ibu ya, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasinya Bu, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Boleh dong. Nah, yang pertama Bu ya, kompetensi apa sih Bu Ulfa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching pada hari ini? Kompetensinya 3 ya tentunya, yaitu kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Ya, berarti ada 3 kompetensi Bu ya? Iya, 3. Kehadiran penuh atau presence ya Bu ya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, yang kedua, di antara ketiga kompetensi tadi, mana yang lebih spesifik ya yang Ibu Ulfa ingin kembangkan dalam kegiatan observasi nanti? Ya, yang ingin saya kembangkan itu lebih ke mendengarkan aktif nih Pak. Kemudian saya ingin juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 itulah yang saya akan kembangkan. Jadi ada 2 kompetensi Bu ya yang ingin Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan aktif Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, bagaimana Bu indikator ketercapaiannya dalam proses coaching pada hari ini? Ya, indikatornya saya ingin ketika coaching saya bersama coach nantinya, si coach ini bisa mendapatkan ide, solusi dari permasalahan yang dia dapatkan gitu, sehingga dia bisa secara mandiri menyelesaikan permasalahannya. Jadi indikatornya coachingnya dapat menemukan solusi secara mandiri Bu ya, Iya, secara atas mandiri. permasalahan yang dialami. Yap. Dan yang terakhir Bu, apa sih harapan Ibu ya dari proses observasi yang akan kita lakukan pada hari ini Bu? Saya berharap ketika saya nanti coaching bersama coach, saya bisa seluruhnya alur tirta saya kerjakan gitu ya, saya lalui dengan baik, dan semua kompetensi inti dari coach ini saya bisa terapkan di situ. Oh, jadi harapan Ibu dapat menjadi coach yang baik Bu ya, Baik, ya. menerapkan alur kita Yap. dan kompetensi intinya juga dapat tercapai Bu ya. Yap. Ya, terima kasih Bu Ulfa atas waktunya. Ya. Kita tadi berdiskusi. Sukses Bu ya untuk Ya. melaksanakan coaching pada hari ini. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafika. Waalaikumsalam, Bu Ulfa. Bu Nafika kemarin kan nge-WA saya ya, katanya ada yang mau dibicarakan. Kira-kira tentang apa Bu? Iya, Bu Ulfa makasih loh ya sudah meluangkan waktunya. Jadi begini Bu, saya mau ngobrol tentang sesuatu nih. Ini kan berkaitan dengan pembelajaran saya di kelas ya Bu ya. Terkadang siswa saya tuh masih kurang memperhatikan gitu Bu dengan materi yang saya sampaikan. Seperti kurang fokus gitu loh Bu, anak-anaknya tuh. Kurang fokus ya. Oh, jadi permasalahan yang Ibu dapati adalah pembelajaran di kelas yang kurang fokus anak-anaknya gitu, Bu. Iya, betul Bu Oke, Ulfa. Bu Nafika, kita kan ini bakal berdialog nih, dan waktunya juga nggak akan lama. Kira-kira nih, tujuannya Bu Nafika berbicara dengan saya gitu ya, kita berdialog ini tujuannya ingin apa? Kira-kira ingin apa? Saya sih berharapnya supaya saya menemukan solusi gitu loh Bu, supaya nanti saya menemukan cara supaya anak tuh fokus dengan pembelajaran atau dengan materi yang saya sampaikan. Oke, jadi solusi inginnya Bu Nafika itu kita mendapatkan solusi nih ya, atau cara biar anak itu fokus dalam pembelajaran Bu Nafika, berarti pembelajaran bahasa Indonesia gitu ya Bu? Iya betul Bu Ulfa. Oke, memang gini Bu Nafika, kalau menurut Bu
Bu Nafika itu anaknya pengen fokus, Bu Nafika itu ingin fokusnya anak-anak kayak gimana? Jadi Fokusnya. saya tuh berharapnya tuh anak tuh ketika saya menjelaskan, mereka fokus dengan apa yang saya sampaikan. Terus mereka juga menyimak dengan baik. Jadi ketika saya meminta mereka untuk melaksanakan tugas atau menjawab soal, mereka mengikutinya, Bu, dan mudah memahaminya. Oh, jadi Bu Nafika itu inginnya fokus, terus anak itu menyimak gitu ya. Inginnya anak Iya. itu menyimak. Jadi ketika Bu Nafika menanyakan sesuatu dia bisa gitu ya. Iya. Oke, kalau kita lihat nih ya Bu, idealnya itu ada di angka 10 lah ya, yaitu ketika anak benar-benar nyimak pelajaran Ibu. Memang di saat ini kira-kira ada di angka berapa tuh? Misalnya dari 0 sampai 10 saat ini. Sepertinya Kemenyimakannya. ada di angka 5, Bu. Oh, masih di Kalau angka saya 5. perhatikan, iya. Jadi anak-anak tuh masih belum memperhatikan apa yang saya sampaikan. Terkadang mereka banyak distraksinya gitu loh, Bu. Banyak gangguan-gangguannya. Kalau lagi pembelajaran saya tuh terkadang bahkan mereka suka berpikirnya karena saya pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi mereka seperti mengabaikan atau menganggap enteng gitu, Bu. Oh, jadi Bu Nafika di level 5 ini, Bu Nafika menganggap bahwa anak itu seperti mengabaikan pelajaran Bu Nafika. Nah, oke. Kira-kira Bu Nafika inginnya nih setelah kita melakukan diskusi ini, inginnya Bu Nafika anak itu berada di level berapa tuh? Semoga ada di level 7 atau 8. Pengennya di level Iya. 7 atau 8. Level 7 atau 8-nya itu ingin seperti apa anak-anaknya? Nah, jadi semoga anak tuh ketika saya menjelaskan atau di pembelajaran saya tuh anak jauh lebih fokus, lebih memperhatikan. Jadi terkadang anak juga mengikuti pembelajaran dengan baik. Jadi mereka tidak banyak gangguan, tidak banyak distraksi dari pihak manapun, dari seperti ada temennya yang ngobrol, mereka jadi ikut ngobrol gitu loh, Bu. Oke, jadi pengennya yang lebih fokus di level 7 atau 8 ini anak-anak lebih fokus, lebih memperhatikan dan tidak banyak gangguan. Nah, kira-kira ya Bu Nafika, yang Ibu bisa lakukan agar anak-anak itu berada di level 7 apa tuh? Kira-kira apa ya? Saya akan mencoba di awal pembelajaran ada ice breaking. Ada Ya, ice breaking. ada Oke ice tuh, breaking ya, keren. Bu ya. Atau bisa juga saya pakai media ini ya, Bu, video, tayangan video. Sip, bisa tuh. Iya, Tayangin supaya video. anak lebih fokus, jadi lebih memperhatikan. Kalau pakai video kan senang ya, Iya, mungkin ya, Bu. Karena bahasa Indonesia kan rata-rata teks, jadinya baca lagi. Iya, Kalau iya, pakai video, siapa tahu anak jadi senang pakai ice breaking. Oke, berarti Bu Nafika bisa menggunakan ice breaking dan video gitu ya, biar anak-anak lebih bisa fokus, terus seneng juga gitu ya. Oke, kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Kalau misalnya tadi ada 2 itu, kira-kira ada yang bisa bantu Bu Nafika nggak untuk merealisasikan itu? Mungkin saya akan konsultasi dengan guru produktif komputer ya, Bu ya. Iya. Supaya saya ahli juga dalam penayangan video dan menggunakan ini televisi interaktif di kelas ya, Bu ya. Oh iya, di sekolah Bu Nafika ada televisi ya. Iya. Terus bisa dibantu sama guru produktif, siapa Bu namanya? Ada Pak Rizaldi, Oh, kepala sama Pak jurusan, Rizaldi. iya, Jadi kepala Bu jurusan Nafika, komputer, ahli IT ya, Bu. oh ahli IT ya, jadi bisa banget membantu ketika membuat video tuh. Oke, keren tuh, bisa banget itu, bagus. Nah, kira-kira nih ya, dari rencana-rencana tadi seperti ice breaking, video, terus dibantu sama Pak Rizaldi itu, rencana Ibu kapan nih? Rencana Ibu untuk merealisasikan? Saya akan coba besok ya, Bu ya. Saya coba besok menghubungi Pak Rizaldi atau saya mulai mencari referensi ice breaking. Keren. Iya, karena banyak ya, Bu ya, ice breaking tuh macam-macam, terutama untuk jenjang anak-anak usia SMK remaja kan susah ya, Bu, ice breaking yang tepat. Iya, betul banget. Oke, jadi akan mulai minggu depan. Iya. Oke, siap. Berarti Ibu akan mulai minggu depan dengan cara mencari ice breaking dan membuat video dibantu oleh Pak Rizaldi. Oke, nah Bu Nafika kan sekarang udah dapet nih ya. Insya Allah lah ya tadi ya solusi yang Ibu sendiri sebenarnya yang dapetin ya. Terima kasih. Iya nih,
Bu Nafika, kira-kira kita kan ini waktu udah lumayan lama nih ya. Saya ingin nanya dong Bu Nafika, kira-kira Bu Nafika dari pembicaraan kita berdua ini, Bu Nafika bisa dapat kesimpulan apa sih dengan cara ngobrol sama saya ini, bisa dapat kesimpulan atau insight apa yang Ibu dapatkan? Saya senang ngobrol sama Bu Ulfa, seperti ada pemantik gitu Bu, memancing pemantik. untuk menemukan solusi untuk masalah saya. Seperti tadi setelah Bu Ulfa beberapa kali mengajukan pertanyaan, saya seperti mulai berpikir kritis juga. Oh iya ya, bisa ya pakai ice breaking ya, bisa ya pakai ini. Ternyata begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Nafika. Saya nggak sabar nih minggu depan. Semoga setelah Ibu merealisasikannya, saya bisa dapat kabar baik nih dari Bu Nafika nantinya ketika anak sudah diterapkan itu jadi lebih baik lagi gitu. Jadi lebih Ya aktif. semoga ya Bu ya, semoga jauh lebih fokus Lebih fokus. anak-anaknya di pelajaran saya. Oke. Terima kasih ya Bu Ulfa ya Iya, atas sama-sama. waktunya. Bu Nafika, semoga nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi. Iya, terima Oke, kasih. terima kasih. Assalamualaikum Bu Nafika. Waalaikumsalam Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Waalaikumsalam Pak Kuku. Ya, tadi sudah melaksanakan coaching Ibu ya? Iya, Ya, sudah. baik Bu ya. Dari hasil coachingnya, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, menurut saya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau sudah berjalan dengan lancar Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada Ibu, boleh? Boleh. Nah, yang pertama itu bagaimana sih Ibu menilai tadi performa Ibu terkait indikator kompetensi yang Ibu inginkan dari kegiatan coaching tadi? Oke, tadi menurut saya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Tadi saya sudah menanyakan topik, tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya coach saya, kemudian bisa rencana aksinya akan seperti apa, kemudian tanggung jawabnya dari si coach sudah saya tanyakan. Kemudian kompetensi inti yang tadi kehadiran penuh, apalagi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tadi kan yang ingin saya kembangkan ya. Menurut saya sudah melaksanakannya dengan sesuai. Jadi Ibu sudah melaksanakan sesuai alur Tirta, Iya. sesuai dengan prinsip coaching dan kompetensi coaching ya Bu ya, sudah baik sekali. Terus apa sih yang membuat Ibu menilai demikian Bu? Menurut saya tadi saya sudah sesuai karena saya sudah melakukan menanyakan sesuai dengan Tirtanya, kemudian saya sudah sesuai dengan kemitraan ya, tadi ada tidak satu arah, kemudian sudah melakukan proses kreatif dan bisa memaksimalkan si coach yang akhirnya coach itu bisa mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahannya. Sangat baik sekali Bu ya. Jadi setelah dilaksanakan kegiatan coaching tadi, yang paling penting harapan Ibu sudah tercapai Bu ya. Ya. Jadi si coach dapat menemukan solusi secara mandiri Bu ya. Ya. Nah sekarang Bu ya, terkait coaching tadi yang telah dilakukan, saya ada beberapa catatan, boleh saya sampaikan Bu ya? Boleh dong. Catatan yang pertama yang saya amati itu alur Tirta Ibu ya sudah muncul dalam kegiatan coaching, sudah baik Bu ya. Sudah muncul, terus untuk kompetensinya juga inti seperti kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot itu juga sudah muncul. Itu sudah baik, nanti ke depan tinggal tingkatkan lagi. Dan sesuai dengan prinsip coaching Bu ya, kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi juga itu sudah ya. Dan yang paling terpenting sesuai dengan kompetensi yang Ibu harapkan dan harapan Ibu, yaitu coach dapat menemukan solusinya secara mandiri. Itu yang paling terpenting. Jadi sangat luar biasa Bu ya. Dalam proses coaching tadi itu pengamatan saya. Nah untuk ke depan Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dari ketiganya gitu ya. Iya. Saya ingin lebih kehadiran penuh untuk si coach saya agar saya tuh bisa mendapatkan kata kunci si coach, dan saya ingin mendengarkan aktif dengan melihat si coach dengan ada anggukan, ada ya seperti, jadi coach itu benar-benar didengar oleh saya gitu. Dan tentunya pertanyaan berbobot ya Pak, yang lebih lagi karena saya ingin terus belajar menjadi coach. Jadi memaksimalkan kompetensi dari coaching tadi Bu ya, kompetensi inti. Jadi tiga-tiganya ingin terus dikembangkan. Iya. Ya luar biasa sekali Bu ya. Nah untuk ke depan Bu ya, bisa dilanjutkan kalau bisa kapan Bu, di mana, siapa yang bisa membantu Bu dari harapan Ibu tadi
untuk kedepannya meningkatkan kompetensi inti tadi coaching? Ya saya akan lebih banyak melihat coach-coach lain, mungkin ya bisa dari YouTube atau dari teman sejawat saya yang biasa menjadi coach, agar kompetensi saya sebagai coach itu lebih terasah dan lebih terbiasa menanyakan pertanyaan berbobot, apalagi itu yang nantinya si coach saya itu jadi bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya secara mandiri gitu. Oh, jadi Ibu ingin memperbanyak referensi Bu ya? Iya, Melihat referensi. coach-coach lain, mungkin dari sosial media atau dari apapun Bu, itu Bu ya. Yang penting Ibu mendapatkan referensi sebaik mungkin itu Bu ya. Terima kasih Bu Ulpah Iya, ya. sama-sama. Itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Tadi saya sudah melihat keseluruhan sangat luar biasa. Semangat terus dan sukses selalu Bu ya. Iya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Bu Napika. Bagaimana kabarnya Pak Kuku? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Napika, kabarnya baik? Alhamdulillah baik juga. Nah, infonya hari ini Pak Kuku akan melaksanakan coaching ya? Betul sekali Bu. Bagaimana persiapannya? Apakah sudah menyiapkan? Sudah menyiapkan sih Bu daftar-daftar pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada coach Bu ya. Dan juga yang terpenting itu menyiapkan kehadiran penuh Bu. Ya, Masya dalam Allah. kegiatan, gitu. Iya. Selanjutnya nanti saya juga akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian juga ya Pak Kuku ya. Nah, lalu selanjutnya saya yakin Pak Kuku pasti ada tujuan yang ingin dicapai nanti pada saat coaching. Nah, tujuan apa tuh yang Pak Kuku ingin capai pada saat melakukan coaching kepada coachingnya? Yang paling utama sih Bu, tujuannya yaitu saya ingin coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya ya, terutama secara mandiri. Jadi saya sebagai coach hanya memfasilitasi saja. Itu sih Bu yang paling utama. Oh gitu, Masya Allah. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Yang pertama, ini berkaitan dengan kompetensi apa yang akan Pak Kuku kembangkan nanti dalam proses coaching. Yang ingin saya kembangkan sih kompetensi inti coaching Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, jadi ketiga kompetensinya ya. Iya. Nah, tapi apakah ada kompetensi yang diprioritaskan atau yang diutamakan oleh Pak Kuku? Ada sih Bu, jadi ada dua. Yang pertama itu mendengarkan aktif Bu ya, dan yang kedua itu memberikan pertanyaan berbobot. Itu yang ingin saya kembangkan lebih spesifik Bu ya. Oh iya, kalau boleh tahu pasti ada alasannya dong kenapa Pak Kuku ingin mengembangkan kedua kompetensi tersebut. Apa itu alasannya Pak? Karena kalau mendengarkan aktif Bu ya, jadi saya dapat menemukan kata kunci Bu ya, dari apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat memetakan Bu, memfasilitasi coach untuk memetakan. Jadi saya melihat kata kuncinya dan memfasilitasi coach untuk memetakan apa yang terjadi, apa yang diidentifikasi dari permasalahan tersebut. Nah dari situ kan nanti coach tersebut dapat mencari solusinya. Itu sih Bu dalam mendengarkan aktif. Dan memberikan pertanyaan berbobot itu bagaimana saya dapat menggugah Bu ya, menggugah coach untuk menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahnya, sehingga tindakan dan solusi nanti yang akan dicapai juga dapat efektif Bu dan maksimal untuk diterapkan ke depannya gitu oleh coach. Selanjutnya berkaitan dengan harapan nih, nanti pada saat pelaksanaan coaching pasti ada harapan yang ingin Pak Kuku capai. Nah, boleh tahu apa itu Pak harapannya? Harapannya sih yang pertama untuk diri sendiri Bu ya. Saya ingin terus menjadi coach yang lebih baik Bu ya, dengan menerapkan alur tirta dengan sebaik mungkin. Dan yang kedua itu yang paling utama Bu, untuk coach dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Dan coach menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa memiliki potensi yang lebih berkembang ke depannya. Itu sih Bu. Ya, Masya Allah. Baik, tampaknya Pak Kuku sudah siap nih menjadi coach ya dan melaksanakan coaching. Baik, apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan coachingnya Pak? Insya Allah siap Bu. Iya. Baik, nanti saya akan ikut dalam prosesi coachingnya ya Pak ya sebagai pengamat. Terima kasih Pak Kuku telah meluangkan waktunya. Nanti selamat bekerja sebagai coach ya Pak ya. Ya sama-sama Bu, terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulpah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kuku. Bagaimana Bu Ulpah kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik-baik saja Bu Ulpah ya.
Nah, sekarang apa sih yang akan Ibu Ulfa ceritakan pada hari ini? Kemarin kan kita sudah ini ya, berjanjian nanti kita ketemu katanya besok. Nah, apa yang mau Ibu Ulfa ceritakan pada hari ini? Jadi gini Pak Kukuh ya, anak-anak itu untuk di numerasi khususnya, saya kan kemarin habis PKKS terus lihat juga bahwa di rapot pendidikan numerasi di sekolah saya itu warna kuning, yang artinya harus perbaikan. Saya itu sebagai guru fisika jadi terbebani Pak, bahwa si numerasi ini kan berhubungan dengan fisika juga, dengan matematika juga. Nah, saya ingin nih Pak ngobrol sama Bapak gimana sih solusinya biar si numerasi di sekolah saya itu ningkat gitu, nggak kuning lagi. Oh, jadi permasalahannya itu di sekolah Ibu karena numerasinya itu kuning, Bu ya. Iya. Jadi Ibu merasa terbebani dan mempunyai tanggung jawab Yap. untuk bagaimana kedepannya agar lebih baik lagi numerasi Iya, itu, Bu ya. betul. Nah, dari percakapan siang kita hari ini, Bu ya, Bu Ulfa ingin mendapatkan apa sih, Bu? Ingin mendapatkan ide dan solusi nih Pak atas masalah saya tadi biar anak-anak itu di sekolah saya numerasinya meningkat. Oh, jadi Ibu Ulfa ingin mendapatkan solusi terbaik, Bu ya, Iya. untuk numerasi di sekolah Ibu kedepannya agar lebih baik daripada tahun Ya. sebelumnya gitu ya. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan Bu Ulfa, apa sih Bu yang menjadi kendala atau menjadikan permasalahan numerasi tersebut terjadi, Bu? Nah, sepertinya Pak ya, kalau yang saya pikir-pikir sekarang ya, si anak-anak itu kurang latihan mungkin ya Pak, latihan untuk dari matematika dasar. Sebenarnya kan numerasi itu bukan tentang matematikanya aja, tapi bagaimana matematika itu dibawa di kehidupan sehari-harinya. Nah, sepertinya anak-anak itu yaitu tadi kurang latihan, kemudian kurang belajar mungkin tentang numerasi gitu Pak. Jadi menurut pengamatan Bu Ulfa karena kurangnya latihan, kurangnya belajar, jadi persiapan ketika mungkin asesmen jadi kurang Iya, maksimal. betul Jadi Pak. sehingga hasil yang didapatkan di sekolah numerasi itu menjadi kurang baik itu, Bu ya. Iya. Nah, kalau menurut pengamatan Ibu juga nih, kalau diberi skala, Bu ya, dari 1 sampai 10, Yap. numerasi siswa di sekolah Ibu itu ada pada angka berapa sih, Bu? Ya, menurut saya mah mungkin 4, hampir ke 5 kali ya, 5 belum nyampe gitu, Pak. 4 setengah gitu ya? Iya, karena 4 setengah. iya. Betul, Pak. Nah, jadi Bu Ulfa mengharapkannya ya, inginnya itu numerasi tersebut ya setelah kita berdiskusi di sini ada pada angka berapa, Bu? Ya pengennya mah 10 ya, Pak, tapi ya udah nggak muluk-muluk 7 dulu deh, Pak. Segitu juga lumayan. Oh, jadi Ibu ingin pada nilai 7 dulu ya? Iya. Jadi minimal ada peningkatan ya daripada sebelumnya yang menurut Ibu Ulfa itu antara 4,5 sampai 5 itu menjadi 7, Bu ya. Nah, kemudian bagaimana sih Bu Ulfa ya akan melakukan agar numerasi tersebut ya, terutama kan tadi katanya kurang belajar, kurang latihan gitu ya, bisa lebih baik gitu, Bu. Apa tindakan Bu Ulfa yang akan dilakukan? Nah, kalau saya kepikiran ya yang paling sederhana mungkin saya di pelajaran saya lebih banyak lebih banyak itu untuk melatih atau membuat soal yang ya matematikanya itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar numerasi anak itu lebih terasah. Itu sih yang paling. Jadi memperbanyak soal-soal numerasi di fisika gitu. Oh, jadi Ibu Ulfa memiliki ide untuk menerapkan numerasi itu dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Iya. Berarti menjadi lebih relevan dan kontekstual gitu, Bu ya? Betul, kontekstual. Nah, menurut Bu Ulfa, agar pembelajaran kontekstual dan relevan itu dapat dilakukan, bagaimana sih Bu agar solusi tersebut dapat dilakukan, Bu? Agar ya saya tentunya saya lebih struggle lagi membuat soal-soal mencari referensi gitu ya Pak, dari berbagai referensi yang ada di internet atau dari guru atau dari buku numerasi yang dari Kemendikbud yang bisa saya buat, saya kemas sedemikian mungkin sehingga anak-anak saya itu bisa terlatih di situ. Jadi tadi kan Ibu Ulfa ingin memperluas lagi soal-soal tentang numerasi dan Ibu Ulfa juga akan lebih memperbanyak referensi, Bu ya? Iya, referensi. Mengenai soal-soal tersebut menjadi lebih kontekstual, relevan, dan mungkin terbarukan, Bu ya? Iya. Itu yang paling penting. Ya. Nah, dalam bayangan Bu Ulfa, bagaimana sih Bu waktunya untuk melakukan hal tersebut, Bu? Misalnya kapan, dalam minggu ini atau misalkan minggu depan gitu, Bu? Pengennya sih ya lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Kemungkinan karena ini cari referensi, jadi mungkin
saya butuh waktu seminggu. Mungkin minggu depannya baru bisa saya terapkan. Oh, jadi Bu Ulfa membutuhkan waktu untuk mencari referensi dan mengumpulkan informasi-informasi ya Bu terkait soal-soal yang nanti Ibu akan kembangkan gitu. Ya. Jadi minggu depan Bu ya. Ya, insya Allah. Nah, sekarang Bu Ulfa kita kan berada di akhir kegiatan Bu ya. Ya. Nah, apa sih Bu yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita berdiskusi pada hari ini Bu? Oke, terima kasih ya Pak Kuku. Saya jadi terpantik untuk mencari solusi dari permasalahan yang awalnya tadi saya pusing gimana ya numerasinya biar naik. Terus ketika ditanya sama Pak Kuku, oh iya ya, gimana kalau saya membuat soal dengan soal fisika saya tapi yang lebih kontekstual tadi yang kata Pak Kuku bilang. Nah, jadi saya itu punya ide yang nantinya saya bisa terapkan. Oh, alhamdulillah berarti Ibu mendapatkan solusi Bu ya. Ya, Dari pertemuan kita hari ini, Ibu mendapatkan solusi itu memperluas soal Bu ya, ya. menjadi lebih kontekstual, Iya. lebih relevan dan Mm. akan Ibu terapkan gitu ya. Mm. Nah, di sekolah Ibu adakah rekan Bu Ulfa yang dapat membantu Bu dalam solusi yang telah Ibu Ulfa tadi dapatkan Ya, agar lebih kuat lagi Ibu dalam penerapannya? mungkin saya bisa dibantu oleh teman sejawat saya yang sama-sama mengampu fisika dan teman yang mengampu matematika. Karena mereka itu bisa membantu saya dalam ya tadi numerasi tadi. Kemudian saya bisa juga dibantu oleh kurikulum mungkin ya Pak ya untuk membuat jadwal di mana jadwal itu bisa dibuatkan jadwal beberapa guru ya terutama matematika sama fisika untuk memberikan soal setiap kelas karena kan numerasi itu ya pas asesmen kan kita nggak bisa milih ya siapa anaknya, jadi mungkin nantinya pengennya sih ya dibuat jadwal setiap guru seminggu lah, lumayan seminggu sekali untuk latihan numerasi. Oh, jadi Bu Ulfa nanti akan berkolaborasi Bu ya? Iya. Dengan rekan terutama yang serumpun seperti fisika dan Iya. matematika Bu ya. Iya. Dan akan berkoordinasi juga dan berkoordinasi dengan kurikulum Bu ya, Iya. agar mendapatkan jadwal dan menghususkan lah ya untuk waktu, karena kan untuk numerasi itu kan tidak diacak Bu ya, Iya, gitu ya, random. siswanya random gitu ya. Nah, kalau begitu Bu, nanti minggu depan kan Ibu akan menerapkan. Nah, nanti kalau sudah Ibu menerapkan, Bu bisa menghubungi saya lagi, kita berdiskusi lagi, cerita-cerita lagi Bu. Ya. Bagaimana sih Bu penerapannya gitu. Jadi saya ingin tahu hasil dari penerapan solusi yang telah Ibu Ulfa kerjakan Bu ya. Iya. Nah, terima kasih atas waktunya Bu ya. Sudah bisa berdiskusi dengan saya. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu Ulfa dapatkan, solusi itu dapat Ibu aplikasikan, bermanfaat dan dapat berhasil sesuai harapan Ibu tadi di skala 7 Bu ya. Iya. Terima kasih Amin. banyak Bu Ulfa. Iya, sama-sama Pak Ya, Kuku. assalamualaikum Bu Ulfa. Salam Pak Kuku. Oke. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Bu Napika. Masya Allah, tadi Pak Kuku sudah selesai ya prosesi coachingnya ya. Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar Bu. Bagaimana Pak Kuku perasaannya setelah melaksanakan coaching? Yang pertama sih saya sangat senang Bu ya. Saya dapat membantu Koci untuk mengatasi masalahnya secara mandiri Bu ya. Dan yang kedua itu juga saya senang karena saya dapat melatih Bu keterampilan coach saya Bu. Masya Allah. Selanjutnya, kalau Pak Kuku menilai diri sendiri, nah tadi bagaimana penilaian Pak Kuku terhadap Pak Kuku pada saat prosesi coaching tadi? Kalau menurut saya sih tadi sudah berjalan baik Bu ya. Sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan kompetensi inti Bu ya dalam coach, yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach dapat menemukan Bu solusi atas permasalahannya itu secara mandiri Bu. Jadi terus ada juga tindak lanjut yang akan dilakukan oleh coach untuk penerapannya, dan juga tidak lupa yaitu kompetensi yaitu prinsip kemitraan Bu ya. Dalam coaching juga sudah nampak seperti kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada Bu pada coach itu Bu. Iya, nah ternyata Masya Allah ya, yang Pak Kuku ketika menilai diri sendiri sesuai dengan catatan saya. Baik Pak, saya izin menyampaikan catatan dulu ya. Ini Silakan, adalah Bu. hasil pengamatan saya dan ternyata memang semuanya sesuai dengan kompetensi yang Pak Kuku harapkan. Lalu dimulai dengan alur tirta berjalan dengan baik, seperti Pak Kuku menanyakan pertanyaan tujuan, lalu mengidentifikasi masalah yang ada, bertanya pula mengenai rencana ya, rencananya, lalu rencana aksinya seperti apa, lalu
tanggung jawabnya juga alur tirta berjalan dengan baik. Selanjutnya kompetensi yang Pak Kuku harapkan tadi ada 2 ya, dimulai dari kehadiran penuh. Pak Kuku sangat memperhatikan sekali ya, seperti mengulang kembali, meyakinkan kembali permasalahan yang Koci sampaikan. Lalu Pak Kuku juga menyampaikan pertanyaan yang berkualitas, seperti menggali penyebab masalah yang ada, lalu bagaimana menemukan solusi untuk menangani masalah yang ada. Seperti sampai akhirnya Koci menemukan solusi sendiri ya. Nah, baik selanjutnya pasti ada dong rencana tindak lanjut yang akan Pak Kukuh lakukan. Nah, apa itu rencana tindak lanjutnya? Lalu kapan akan mulainya, Pak? Rencana tindak lanjutnya sih saya akan terus mengembangkan Bu ya, kompetensi terutama kompetensi dalam coaching Bu ya, yaitu yang 3 itu. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya. Jadi itu akan terus saya asah dan saya kembangkan sehingga menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Itu sih Bu. Kalau untuk waktunya sih secepatnya Bu ya. Kalau Ibu tanya kapan, mungkin dari besok sudah saya mulai mencari referensi-referensi, melihat coach-coach lain ya, bagaimana dalam menangani coach-coachnya, sehingga saya mendapatkan ide-ide yang terbarukan Bu, seperti itu. Baik. Nah, ada satu lagi. Kira-kira apa yang perlu Pak Kukuh tingkatkan nih menurut Pak Kukuh dari proses coaching ini? Kalau menurut saya sih Bu, ada 3 juga Bu. Jadi saya belum merasa puas Bu ya. Saya ingin terus meningkatkan kehadiran penuh Bu ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu kan kompetensi inti coach itu. Jadi saya ingin jauh lebih baik lagi Bu dari hari ini gitu Bu. Iya, baik. Lalu dari kegiatan coaching tadi, apa yang Pak Kukuh temukan? Dari kegiatan coaching tadi yang saya temukan itu ketika kita hadir sepenuhnya Bu ya, coach juga dapat memberikan pernyataan-pernyataan yang dapat membangun solusinya secara lebih efektif Bu, jadi lebih baik lagi. Dan terus bagaimana kita mendengarkan aktif, kita menganalisis dari kata kunci yang diberikan, kita menguatkan juga dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggugah dari coach tersebut agar solusi tersebut dapat direalisasikan dengan baik gitu Bu. Baik. Selanjutnya, manfaat dari proses coaching ini menurut Pak Kukuh apa, Pak? Sangat bermanfaat sekali. Yang pertama untuk coachingnya menjadi pribadi yang lebih baik, dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, karena saya sebagai coach hanya memfasilitasi saja Bu ya. Dan yang kedua untuk diri saya, coaching ini dapat melatih ya Bu, keterampilan saya dalam melaksanakan coaching, terutama dalam alur tirta ini Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Kukuh. Saya telah diizinkan mengikuti prosesi coachingnya juga, dan Pak Kukuh telah berhasil menerapkan kemitraan, lalu mengajukan pertanyaan berkualitas, serta memberdayakan coachingnya sendiri. Terima kasih Pak Kukuh. Sama-sama Bu Nafika. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulfa. Oke, Bu Nafika, sekarang saya sebagai supervisor dan Ibu nanti mau melakukan coaching ya, Ibu sebagai Iya, coach. betul Bu. Oke, nah jadi gini Bu Naf, kita akan melakukan supervisi ya. Nah, ketika coaching nanti antara coach dan juga coachee akan saya amati nih, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan yang kata kunci gitu ya. Nah, nanti juga saya akan melihat respon dari si coachee, bagaimana apakah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan atau tidak. Kemudian jangan lupa juga disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya. Ada kemitraan ya, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi gitu ya Bu ya. Baik Bu. Oke, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching hari ini nih? Untuk proses coaching hari ini ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan. Dimulai dari kehadiran penuh atau full presence ya Bu ya, lalu mendengarkan secara aktif, dan satu lagi yaitu tentunya saya mengajukan pertanyaan yang berkualitas untuk kepada coach saya Bu. Oke, bagus, keren. Jadi ada 3 ya Bu ya. Tadi ada presensi yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk si coachee. Nah, dari ketiga yang tadi Ibu sebutkan ya, yang lebih spesifik akan Ibu kembangkan kira-kira apa tuh?
Saya ingin lebih mengembangkan pada saat bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu, Oke, keren. agar coach saya lebih dapat menggali lagi potensi yang dia miliki, Oke. seperti itu, Bu. Oke, keren. Berarti Ibu lebih akan menekankan kepada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya. Oke, bagus sekali, Bu. Nah, selanjutnya indikator tercapaiannya kira-kira apa? Nah, saya berharap coach saya mampu menemukan solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri, tentunya melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, sehingga si coach ini memberdayakan dirinya sendiri untuk menggali potensi yang dia miliki dalam menemukan solusi. Oke, mampu menyelesaikan solusinya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan. Oke, bagus sekali. Oke, Bu, itu saja untuk prasupervisi. Semoga lancar ya nanti Ya, coachingnya. terima kasih Bu Ulfa. Nanti saya akan melihat bagaimana Ibu melakukan coaching. Nanti saya akan mencatat kira-kira apa yang akan bisa dijadikan tindak lanjut. Terima kasih Bu, selamat untuk coachingnya. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Oke. Assalamualaikum Pak Kuku. Waalaikumsalam Bu Napika. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik Ibu. Iya. Bagaimana baik. kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga kabar baik. Hari ini sesuai sudah janjian ya Pak ya, kita Betul. akan mengobrol sesuatu nih. Baik ya Pak ya. Nah, saya mau tanya, kira-kira apa tujuannya atau Pak Kuku ingin membicarakan tentang apa hari ini? Jadi ini Bu, jadi di sekolah saya Bu ya, kan saya sebagai kurikulum juga Bu di sekolah, dan ada namanya program itu tekanan diperhatikan atau TDBA. Jadi sekolah itu kan mempunyai program penanaman setiap kelas. Tapi sebagian rekan saya itu Bu belum melaksanakan dan memaksimalkannya. Jadi hanya sebagian saja. Sedangkan kan TDBA itu tidak bisa dilakukan individual Bu ya, harus berkolaborasi, harus semua berkontribusi dan bekerja sama. Jadi TDBA yang di sekolah saya itu berjalan tapi belum cukup maksimal Bu. Jadi itu permasalahannya. Begitu. Jadi ada program TDBA tapi belum terlaksana dengan baik ya Pak ya, karena ada beberapa pihak yang belum ikut terjun langsung. Betul Bu. Nah baik, selanjutnya menurut Pak Kuku pasti ada tujuan akhir dari pembicaraan ini. Nah, tujuannya ingin mencapai apa, Pak, di akhir pembicaraan kita kali ini? Ya, tujuannya sih saya ingin mendapatkan solusi Bu ya. Solusi bagaimana penerapan program TDBA di sekolah saya itu dapat berjalan lebih baik lagi Bu. Dan rekan-rekan saya dapat memiliki motivasi untuk menjalankan program tersebut lebih baik dan dapat menjalankan dengan konsisten Bu. Jadi tidak hanya di awal saja gitu. Nah, tadi berkaitan dengan konsisten ya Pak ya, itu kan sebagai bentuk keberhasilan juga. Kalau boleh tahu apakah ada indikator keberhasilannya agar si TDBA ini terlaksana dengan baik? Pak Kuku ingin mencapai keberhasilan seperti apa? Ya kan program TDBA itu Bu, ada namanya itu setiap Rabu itu kan kita menanam dan merawat Bu ya. Iya. Ya jadi indikatornya minimal dalam 1 minggu itu 1 kali lah setiap guru itu dapat melaksanakan program tersebut bersama siswa Bu. Jadi tidak ibaratnya tidak hanya mungkin ada yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali jadi atau tidak sama sekali, jadi minimal program tersebut dapat dijalankan dengan sesuai dengan rencana yang di awal gitu Bu. Iya, Masya Allah, bagus sekali ya Pak indikatornya. Jadi ada keberhasilan ya agar terlaksana di setiap hari Rabu ya, tadi ya disampaikan ya. Nah setiap minggunya. Baik, selanjutnya. Nah ada pertanyaan juga Pak. Kira-kira menurut Pak Kuku juga pasti akan ada kesempatan untuk menggali lagi. Nah kira-kira kesempatan apa yang dimiliki Pak Kuku untuk mencapai tujuan Pak Kuku yang tadi supaya si TDBA berhasil ini? Ya kesempatannya sih Bu, saya ingin TDBA saya itu lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena kan TDBA itu bukan hanya menanam Bu ya. Bagaimana kita menjadi ketahanan pangan yang utama itu kan dapat mengelola Bu. Jadi bukan hanya kita memanen saja, bagaimana setelah panen itu kita dapat mengelola TDBA itu agar menjadi produk yang berdaya ekonomi, terutama itu yang paling penting ya. Walaupun tidak berdaya ekonomi, minimal kita dapat mengelolanya itu Bu. Masya Allah, jadi Pak Kuku punya ini ya, banyak sekali kesempatan ya yang akan dicapai. Nah selanjutnya berkaitan dengan skala nih antara 1 sampai 10. Menurut Pak Kuku sendiri, si program TDBA ini ada di angka berapa?
Kalau menurut saya sih Bu ada di angka 5 Bu, angka 5. Lima. Jadi hampir setengahnya itu belum berkontribusi secara maksimal Bu ya rekan-rekan saya itu di sekolah. Iya, selanjutnya kalau seandainya nih Pak Kuku ingin meningkatkan pasti ya. Nah, ingin disampai di angka berapa skalanya kalau ingin ditingkatkan si program TDBA ini? Kalau harapan saya sih Bu mungkin ada di nilai maksimal Bu ya, Iya. di 10 misalkan kalau skala 10. Tapi karena melihat kondisi juga ya saya berharap ada di angka 7 atau 8 lah Bu ya. Jadi pelaksanaannya itu ada peningkatan gitu. Mungkin kekurangan tersebut dapat dilakukan diperbaikinya di hari yang akan datang itu kemudian hari. Iya. Gitu. Baik, selanjutnya berkaitan dengan tadi ada beberapa rekan-rekan yang tidak mau turut aktif ya dalam program TDBA. Menurut Pak Kuku, hambatannya apa sehingga mereka tidak mau ikut turun di program TDBA? Apakah ada kendala atau apapun itu, Pak? Yang saya amati sih Bu, yang pertama itu kurangnya motivasi intrinsik Bu ya. Oh. Dari rekan yang tidak berkontribusi tersebut. Jadi motivasinya memang sedikit kurang. Iya. Dan yang kedua saya amati itu ada kesibukan lain Bu. Oh, Jadi gitu. memiliki tugas lain atau pekerjaan lain selain mengajar di sekolah itu. Jadi konsentrasi mereka itu tidak terlalu fokus dalam kegiatan. Seperti itu Bu. Ya, selanjutnya berkaitan dengan tadi program TDBA, lalu ada hambatan dengan berkaitan ada motivasi intrinsik. Saya yakin juga pasti ada kekuatan modal awal nih, ya. Atau kekuatan modal awal untuk membantu program TDBA ini apa nih? Potensi yang dimiliki. Potensi yang dimiliki sih Bu karena tempat sekolah saya tinggal kan letak geografisnya ada pedesaan Bu ya. Iya. Dan mayoritas juga orang tua siswa itu juga petani Bu ya. Jadi itu modal awal. Jadi atmosfer bercocok tanam itu sudah ada. Oh, jadi sesuai ya Pak ya, cocok Sesuai. sekali. Baik. Nah, selanjutnya berkaitan dengan ini rencana. Saya yakin juga Pak Kuku pasti memiliki rencana. Nah, apa nih rencana Pak Kuku agar terlaksana TDBA-nya dan mau mengajak rekan-rekan kerja yang lain? Yang pertama sih saya mulai dari diri dulu Bu ya. Iya. Saya akan konsisten Bu menjadi role model Bu ya. Terus melaksanakan kegiatan TDBA sehingga menjadi contoh juga oleh rekan-rekan mungkin yang belum berkontribusi. Yang kedua saya akan mengajak rekan juga Bu yang belum berkontribusi mungkin dengan pendekatan persuasif dan berkonsultasi juga dengan rekan-rekan lainnya yang sudah aktif dan atasan juga bagaimana supaya rekan-rekan yang belum aktif dapat turut aktif gitu Bu. Iya. Berdiskusi lah kita ya secara persuasif gitu Bu. Iya, Masya Allah. Jadi banyak sekali ya rencananya ya. Nah, dari rencana yang tadi Pak Kuku jabarkan ya berkaitan dengan satu mulai dari diri, lalu mengajak secara persuasif, lalu berdiskusi dengan rekan yang sudah aktif juga, pasti ada prioritasnya. Nah, kira-kira dari sekian rencana tersebut, apa yang paling utama akan Pak Kuku pertama kali lakukan? Yang pertama sih yang mulai dari dulu ya Bu ya. Iya. Itu yang utama dan yang kedua yang mungkin dapat dijalankan dalam waktu dekat juga saya akan berkomunikasi Bu ya. Lebih personal kepada rekan-rekan. Jadi bukan kegiatan berdiskusi tapi lebih ke persuasif gitu Bu. Saya mengobrol dengan individu-individu guru tersebut menyesuaikan dengan karakternya sehingga saya dapat menyampaikan atau mengajaknya itu lebih tepat Bu. Jadi melihat bagaimana karakternya kita sampaikan dengan bahasa yang mungkin mereka lebih pahami dan lebih bermakna untuk rekan-rekan guru gitu. Masya Allah, tadi menarik ya dengan berkaitan dengan mengajak sesuai karakternya. Kira-kira ada strateginya tidak tuh Pak Kuku, menurut Pak Kuku? Ada Bu, yang pertama saya kan mengamati dulu Bu, bagaimana masing-masing karakter dari rekan-rekan tersebut. Setelah saya melihat karakter tersebut, nanti saya akan menyusun bagaimana saya strateginya. Kan setiap rekan-rekan itu kan mempunyai kebiasaan berbeda Bu ya. Nanti mungkin di saat momen yang tepat, mungkin atau di saat kebiasaan yang tepat mereka lakukan, nah di situ saya akan masuk Bu untuk berkomunikasi sehingga lebih masuk ke dalam kehidupannya Bu. Jadi biar lebih dipahami, nyaman ya, lebih gitu, Bu. pas ya, Lebih pas. tepat. Masya Allah. Pasti ini ketika pelaksanaan rencana aksi, kemungkinan ada juga ya yang namanya gangguan atau hambatan. Nah, bagaimana Pak Kuku menghadapi atau mengantisipasi gangguan tersebut? Yang pertama sih Bu, yang akan saya lakukan adalah berkonsultasi Bu ya.
dan berkoordinasi yang pertama dengan rekan yang sudah melakukan TDBA dengan baik. Jadi kan ada beberapa rekan yang sudah melakukan. Dan yang kedua, saya juga akan kepada atasan Bu ya. Jadi karena atasan sebagai manajer di sekolah, bagaimana saya akan sharing mengenai kegiatan atau program TDBA, merefleksi kekurangan kelebihannya dan menerima masukan sehingga nanti dapat saya terapkan gitu Bu. Masya Allah. Baik, selanjutnya saya yakin juga Pak Kukuh pasti punya komitmen nih. Komitmen apa yang akan Pak Kukuh lakukan berkaitan dengan tadi si kegiatan TDBA ini? Komitmennya itu yang pertama itu konsisten Bu ya. Iya. Konsisten dalam melaksanakan kegiatan TDBA karena dengan konsisten tersebut diharapkan ya oleh saya terutama sebagai kurikulum dapat terlaksana dengan baik Bu. Jadi itu komitmen pertama saya konsisten. Yang kedua itu terus meningkatkan secara berkesinambungan Bu. Karena kalau kita berjalan di tempat tidak merubah pola yang ada terus seperti itu kan monoton juga. Jadi bagaimana kita terus berkembang ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga seperti itu. Tadi, nah Pak Kukuh sudah menyebutkan juga ya akan mengajak beberapa pihak. Selanjutnya, menurut Pak Kukuh akan melibatkan siapa lagi sih atau siapa yang bisa membantu pelaksanaan rencana aksi Pak Kukuh ini? Tadi kan rekan guru Bu ya. Saya juga akan berkoordinasi dengan warga sekolah lain seperti kan di saya itu ada tata usaha juga, ada penjaga sekolah juga, yang lain-lain juga yang bukan guru nanti akan saya ajak untuk melaksanakan terjun langsung juga. Langsung. Masya Allah, jadi melibatkan semua pihak. Semua pihak bukan hanya guru saja. Karena kan TDBA itu kalau lebih dibebankan sebenarnya kepada guru Bu ya. Padahal kan TDBA itu harusnya seluruh warga sekolah Bu ya untuk melaksanakannya. Baik, nah selanjutnya tindak lanjut apa yang akan pertama kali Pak Kukuh lakukan selanjutnya nih? Yang akan saya lakukan dalam waktu dekat setelah pertemuan ini saya akan menyiapkan strategi Bu ya atas tadi solusi yang saya dapatkan setelah berbincang dengan Ibu. Bagaimana saya memulai dari diri untuk terus konsisten, terus saya akan mulai berkomunikasi Bu ya. Tapi sebelum berkomunikasi saya menganalisis dulu bagaimana karakternya dan saya akan menunggu momen yang pas untuk menyampaikan atau mengajak rekan tersebut dalam kegiatan agar dapat melakukan dengan baik program TDBA tersebut. Iya, berkaitan dengan jangka waktu juga pasti Pak Kukuh punya jangka waktu atau ini rentang waktu tertentu. Nah, Pak Kukuh akan mulai kapan? Kalau untuk pengennya secepatnya sih Bu, tapi untuk minggu besok itu kan ada penilaian akhir semester Bu ya, pas. Pas. Jadi mungkin momennya kurang tepat, jadi saya harapkan minggu selanjutnya Bu. Setelah pas itu kan ada waktu-waktu luang juga memeriksa soal dan lain-lain. Nah, di saat itu saya akan melaksanakan Bu. Iya, Masya Allah. Pak Kukuh ternyata sudah menemukannya ya. Alhamdulillah Bu, menemukan berkat bantuan Ibu. Sedikit demi sedikit memecahkan masalah ya, ini seperti puzzle ya, memecahkan masalah sendiri juga. Baik, cukup itu yang sudah saya sampaikan. Bagaimana Pak Kukuh, sudah merasa cukup juga dengan pembicaraan kita hari ini? Sangat cukup Bu. Saya mendapatkan solusi, saya mendapatkan gambaran terutama dan motivasi Ibu ya. Walaupun mungkin Ibu memfasilitasi, tapi motivasi dari diri menjadi lebih besar Bu untuk melaksanakannya itu Bu. Baik. Saya cukupkan saja pembicaraan hari ini ya Pak Kukuh. Terima kasih banyak Ibu. Dan saya tunggu kabar baiknya. Siap, untuk selanjutnya pelaksanaan TDBA dan supaya pihak-pihak lain yang tidak atau belum terlibat menjadi terlibat kali ini. Doanya Bu ya. Iya. Berjalan lancar. Baik. Cukup sekian Pak Kukuh. Ya, sama-sama Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Nafika, kita ketemu lagi nih. Tadi juga sebenarnya saya melihat Bu Nafika ya keren sekali ketika supervisi. Sekarang saatnya pasca supervisi ini. Tadi Bu Nafika kan sudah coaching ya. Bagaimana proses coachingnya nih? Sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan baik Bu Ulfa. Dan beberapa prinsip juga sudah muncul seperti adanya kemitraan, lalu proses kreatif dan tentunya memaksimalkan potensi yang ada. Saya sudah berjalan dan alur cerita juga sesuai. Iya, betul. Tadi saya juga sudah lihat, betul sekali. Tadi semuanya ya udah ada semua nih, keren Bu Nafika nih.
setelah proses coaching tadi nih, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan, boleh ya? Saya tanya lagi ya. Boleh, Oke. mangga Bu Ulfa, silakan. Apa saja yang sudah didapatkan pada proses coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Tadi kan Bu Nafika ingin mengembangkan pertanyaan berbobot ya. Menurut Bu Nafika gimana nih? Apa yang sudah didapatkan ketika proses coaching? Nah, pada saat proses coaching tadi ada beberapa kompetensi yang saya harapkan, seperti mulai dari kehadiran penuh, lalu ada juga seperti mendengarkan dengan aktif, dan salah satunya juga ada pertanyaan berbobot. Nah, alhamdulillah saya rasa saya sudah memenuhi keseluruhannya. Memang meskipun belum semaksimal mungkin, tetapi saya berusaha untuk memenuhinya. Dan ketika menyampaikan pertanyaan berbobot, saya berusaha menggali juga agar koci menemukan solusi secara mandiri untuk menemukan solusi lebih dari masalah yang ia miliki begitu. Ya, tadi saya juga sudah lihat ya, apalagi yang pertanyaan berbobot lumayan banyak, dan itu bisa menggali, memetakan juga si koci itu masalahnya bagaimana, dan bisa membuat si koci itu menemukan solusinya nih. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Tadi saya sudah melihat ada topik apa yang ditanyakannya, terus tujuannya, identifikasi, sampai memetakan si permasalahannya, kemudian ada rencana aksinya ditanyakan juga. Kemudian ya yang terakhir adalah tanggung jawabnya juga Ibu tanyakan, bagaimana si coach ini bisa bertanggung jawab atas permasalahannya yang tadi yang sehingga mendapatkan solusinya. Tadi juga ya saya melihat Ibu itu dalam prinsip coachingnya sudah ada semua Bu, dari kemitraannya sudah ada, kemudian Ibu melihat si kata kuncinya, kemudian dari kata kunci itu Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya Bu ya. Proses kreatifnya sudah ada, memaksimalkan potensinya apalagi. Tadi juga saya lihat ya Bu, di tujuannya itu Ibu menanyakan apa definisi dari tujuan yang akhir yang akan diambil, kemudian apa ukuran keberhasilannya, sampai detail seperti itu, kemudian sampai kekuatan dan modal yang dimiliki oleh si koci Ibu tanyakan. Bagus sekali. Kemudian ada rencana aksinya, tindakannya seperti apa, strateginya seperti apa, dan akhirnya Ibu menanyakan komitmennya nih sebagai si koci ini akan seperti apa. Itu udah bagus sekali Bu. Ada tindak lanjutnya juga dari solusi yang didapatkan. Nah, terakhir nih Bu, saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching hari ini? Tentunya seluruh kompetensi ingin saya kembangkan ya Bu ya, dimulai dari kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Yang paling saya utamakan yaitu lebih ke mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot, agar koci lebih mudah juga menemukan solusinya. Jadi tidak kebingungan seperti itu. Jadi lebih ke mendengarkan aktif sama mengajukan pertanyaan berbobot ya. Oke, semoga nanti kedepannya Ibu makin keren lagi menjadi coach gitu. Amin, ya. Terima kasih Bu. Semoga nanti untuk supervisi selanjutnya kita bisa bertemu lagi dan kita bisa berbincang lagi bagaimana menjadi coach, bagaimana melakukan coaching sebenarnya. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Oke, Bu Nafika, terima kasih untuk waktunya. Selamat beristirahat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan bergerak terpancasila.